Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilma Zikro dengan NIM 213230009. Baiklah, video ini dibuat untuk mempresentasikan progres tugas besar perancangan bangunan sipil, yaitu perencanaan bangunan perkuliahan 6 lantai. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Prof. Dr. M. Jakman MSIE, Ibu Dr. M. Eka Juliafat STMN, serta Bapak Fajri Yusmar STMT. Baiklah, pada progres awal, saya merencanakan rangka atap, di mana struktur gedung dengan fungsi bangunan sebagai gedung perkuliahan akan dibangun di daerah Kota Padang. Akan direncanakan rangka atap dengan data dan dana seperti berikut. Yang mana pada gambar di sebelah kiri saya rencanakan untuk lantai 1-4 dan di gambar sebelah kanan saya rencanakan untuk lantai 5-6. Berikut adalah tampak samping gedung perkuliahannya. Adapun data-data konfigurasi kuda-kudanya yaitu dengan sudut 35 derajat, jarak antar kuda-kudanya 2 meter, jarak antar gordingnya 0,4 atau 40 cm, bentang kuda-kudanya 20 meter. Data material yang digunakan yaitu mutu baja 41 dengan FU-nya 250 MPa, FU-nya 410 MPa, serta penutup atapnya yaitu genteng keramik. Berat jenisnya 7.850 kg per meter kubik, modulus elastisitasnya 210.000 MPa, serta tension rasionya yaitu 0,3. Adapun profil yang digunakan yaitu IWF 300x300 dengan TF-nya yaitu 15 dan TW-nya 10. Boardingnya saya menggunakan profil U dengan dimensi 20x90 dengan TF-nya yaitu 13,5 dan TW-nya 8. Berikut adalah gambar rencana kuda-kuda yang saya gunakan, yang mana terdapat 5 tipe bentuk kuda-kudanya. Selanjutnya pembebanannya, di mana dari pembebanannya itu ada beban SIDL, LR, R, dan beban angin serta beban gempa. Yang mana beban SIDL mendapatkan total yang dapat diinputkan yaitu 0,48 kN per meter, dan LR dan R-nya seperti ditampilkan. Dan untuk beban anginnya merujuk dengan pada SNI 17/27/2020, yang mana kecepatan angin dasarnya yaitu 90 km per jam, faktor arah angin KD-nya yaitu sebesar 0,85, tipe eksposurnya yaitu B karena daerah perkotaan, faktor topografinya yaitu 1, serta klasifikasi ketertutupannya dengan GPCI-nya 0,18. Adapun koefisien tekanan eksternalnya, atap ini karena memiliki sudut 35 derajat dan H per L-nya yaitu 2,8 sehingga besar dari 1 sehingga memperoleh CP dengan sisi angin datangnya sebesar 0,2 sedangkan bagian bawahnya 0,7 dan didapatkan CP untuk sisi angin perginya 0,6. Selanjutnya menentukan koefisien eksposur tekanan velositas KZ dan KH. Berdasarkan data struktur yang diperoleh, KZ sebesar 0,993. QZ-nya itu sebesar 1617,94 Newton per meter kuadrat dan tekanan anginnya diperoleh sebesar 0,5662 kN per meter kuadrat dan untuk sisi angin perginya sebesar 1,1163 kN per meter kuadrat dan sisi angin sampingnya yaitu sebesar 1,253 kN per meter kuadrat.
Selanjutnya, beban gempa pada atap. Adapun beban gempa pada atap didapatkan dari data Puskin, sehingga diperoleh data seperti ditampilkan, dan berikut adalah bentuk grafiknya. Di sini saya akan memperlihatkan cara memasukkan atau menginputkan beban gempanya melalui define function, lalu respon spektum, lalu kita masukkan data respon spektum yang telah didapatkan dari data Puskin tersebut. Bisa diperoleh grafik seperti gambar ini. Untuk penginputan beban angin, sesuai dengan arahnya, arah angin X, maka di sini akan kita inputkan angin datang. Di sebelah sini kita inputkan angin pergi, dan di sini akan kita inputkan nilai angin sampingnya. Dan untuk angin arah Y, maka di sini kita akan inputkan nilai angin datang, di sini angin pergi, serta di sini angin leading. Setelah diinputkan semua pembebanan, maka kita akan cek struktur bagiannya. Jika telah oke, maka kita akan melakukan validasi. Untuk validasi atap, saya menggunakan aplikasi Excel dan diperoleh hasilnya 6.073,72, dan dibandingkan dengan June reaction yang didapatkan dari SAP sebesar 6.987, dan jika didapatkan hasil validasinya itu sebesar 0,13, di mana kecil dari 5% dan dapat dinyatakan oke. Selanjutnya saya memperhitungkan prelim untuk plat tangga, di mana pada plat tangga saya menggunakan Excel dan didapatkan nilai optret, nilai antret, nilai kemiringan tangga, jumlah langkah naik, panjang tangga yang diperlukan, hitung lebar border, dan diperoleh juga H minimum untuk plat tangganya, yang mana didapatkan H minimum itu 123,3 mm, sehingga saya memilih untuk menggunakan tebal plat untuk plat tangga sebesar 130 mm. Dan selanjutnya langsung kita hitung perhitungan beban tangga, di mana didapatkan hasil pembebanan tangga sebesar 7,24 untuk SIDL-nya, dan untuk nilai LL-nya sebesar 3 kN. Seterusnya, lanjut kita hitung preliminary untuk perantai. Di sini saya mengasumsikan tebal perantai sebesar 150 mm, di mana setelah dilakukan perhitungan, maka kita mendapatkan H minimumnya itu sebesar 113,07, di mana H minimumnya kecil dari tebal plat yang kita asumsikan, maka plat 150 mm dapat digunakan. Setelah kita mendapatkan tebal plat dan tebal plat tangga serta ukuran-ukuran tangganya, maka kita lanjut untuk menginputkan beban pada plat tangga tersebut dan plat digital, di mana pembebanan pada plat lantai sesuai dengan fungsi ruangannya, yaitu merujuk pada SNI 1727 tahun 2020, di mana
fungsi bangunan sebagai perkuliahan, ruang-ruang yang akan saya gunakan yaitu ruang kelas, ruang komputer, ruang baja, ruang koridor, aula, lobi, serta kantor. Maka beban-beban tersebut diinputkan pada plat yang telah digambarkan sebelumnya. Setelah melakukan penginputan beban-beban, selanjutnya kita akan melakukan preliminary pada balok dan kolom. Pada preliminary balok, saya memperoleh dimensi untuk balok induknya yaitu sebesar 600 dan 350. Untuk preliminary kolom bulat atau lingkaran, saya memperoleh dimensi dari diameter kolomnya sebesar 150 mm. Setelah memperoleh preliminary dari balok dan kolom, kita akan menginputkan atau mengganti dimensi dari balok dan kolom yang telah kita gambarkan sesuai dengan preliminary. Dapat dilihat seperti gambar yang telah ditampilkan. Setelah pembebanan telah dimasukkan semuanya dan dimensi balok kolom sudah diganti, plat lantai juga, tangga sudah juga, maka kita akan melakukan run analysis. Setelah melakukan run analysis, maka kita ambil joint reaction yang telah dihasilkan. Setelah mendapatkan nilai joint reaction, kita akan melakukan validasi pada struktur. Berikut saya tampilkan perhitungan validasi pada abstrak dan keluaran joint reaction yang ada pada hak. Maka dapat dihasilkan validasinya sebesar 0,15, di mana validasi tersebut kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan struktur tersebut oke. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Untuk progres selanjutnya, saya akan melanjutkan penulangan pada balok dan kolom, serta melanjutkan laporannya. Diteruskan dengan perhitungan fondasi dan RAB. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.